warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syawwirhum bil amri. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa raziquna minasyahidin. Wa lima aujaba wa ajama ghairu jahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan dari berbagai kecamatan ataupun dari berbagai utusan kecamatan. Saya perkenalkan, saya sendiri yaitu Al-Fakir Nanasobandi, utusan dari kecamatan Tanggel, dan sebelah kiri saya ada Saifur Rahmah, yaitu beliau utusan dari MUI Kecamatan Pasir Kuda, dan sebelah kirinya itu adalah Muhammad Esa, beliau adalah utusan MUI Kecamatan Pagelaran, dan yang pakai peci warna putih itu adalah Syekhnal Mukarram Resana Kang Muhajar. Beliau itu adalah utusan dari MUI Kecamatan Cibinong, dan sebelah kirinya itu ada Kang Lutfi, beliau adalah utusan dari MUI Kecamatan Takokan. Baik, pada kesempatan ini insya Allah saya beserta rekan-rekan itu lagi berkumpul dan ngobrol bersama, diskusi dalam rangka acara memaparkan tugas yang berjudul mengenal tingkatan fuqaha sifat yang layak dijadikan fatwa. Baik para masyayikh sekalian, adapun setahu saya dalam mengenal tingkatan fuqaha itu banyak syarat-syarat yang ditentukan dan sudah diflot oleh orang-orang yang berdedikasi agama ataupun orang tersebut yang menjadi mustahid. Di antaranya sepengetahuan saya itu ada 7. Mungkin apakah para masyayikh bisa memaparkan ataupun bisa menjelaskan syarat mustahid yang jumlahnya ada 7 itu. Di antaranya adalah ada tingkatan mustahid mutlak dan klarifikasi para mustahid. Nah, ini terngiang di telinga saya, mungkin saya pribadi, tentang tingkatan mustahid dan klarifikasi para mustahid itu hanya sekedar paham dalam bahasa, tapi secara batiniah itu saya belum paham. Nah, mungkin bisakah para masyayikh ataupun rekan-rekan semuanya bisa menjelaskan tentang tingkatan mustahid mutlak, klarifikasi para mustahid, dan mungkin saya akan kasih kesempatan kepada saudara saya yaitu Ahinal Kiram Resana Saifur Rahmah. Beliau adalah utusan dari Kecamatan Pasir Kuda. Dipersilakan untuk memaparkan ataupun memberikan pernyataan tentang tingkatan mustahid mutlak. Terima kasih kepada Al-Mukarram Nana yang memberikan waktunya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh para masyayikh utusan dari MUI Kecamatan yang berada di sebagian Kabupaten Cianjur. Baik, dalam sejarah keilmuan Islam, para ulama ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam beristihad. Mereka digolongkan dalam beberapa tokoh al-mujtahid. Utusan para mujtahid berdasarkan kemampuan mereka dalam memahami dan menggali hukum dari dalil-dalil syariat. Tingkatan pertama ialah golongan para mujtahid mutlak dalam syariat, seperti imam madhab yang apa. Semoga Allah meridhai mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Dan siapa saja yang menempuh jalan mereka dalam meletakkan dasar-dasar hukum qawaid usul dengan hal itu, mereka berbeda dan terpisah dari selainan mereka. Nah, ini disebut tabaqah al-mujtahidin fi asyar, tingkatan mujtahid mutlak. Contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ini memiliki kemampuan menetapkan kaidah usul fikih dan cabangnya sendiri tanpa mengikuti siapapun yang sebelumnya. Kemudian lanjut pada tabaqah yang kedua. Golongan kedua adalah golongan para mujtahid dalam mazhab seperti Imam Abu Yusuf, kemudian Imam Muhammad, dan seluruh sahabat Imam Abu Hanifah. Mereka juga sama, mampu menggali hukum-hukum dari dalil-dalil syariat berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan oleh guru-guru mereka. Imam Abu Hanifah, meskipun mereka kadang berbeda dengan beliau dalam beberapa hukum cabang, namun mereka tetap mengikuti beliau dalam kaidah-kaidah dasar usul. Nah, dengan hal itulah mereka berbeda dengan para ulama dari mazhab lain seperti Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya yang tidak mengikuti Imam Abu Hanifah dalam prinsip-prinsip usulnya. Nah, tingkatan kedua daripada mujtahid ini kesimpulannya menunjukkan bahwa dalam Islam perbedaan pendapat bukanlah perpecahan, tetapi hasil daripada kedalaman ilmu dan pemahaman yang berbeda di atas dasar yang sama. Mereka tetap menghormati imam mereka, tetap setia pada usul mazhab, namun berani berpikir dan meneliti secara mendalam dalam cabang-cabang hukum. Inilah teladan yang menunjukkan keluasan fikih Islam dan kedewasaan ilmiah para ulama terdahulu. Mungkin begitu, Pak Anak. Baik, terima kasih kepada Kang Saiful yang sudah memaparkan tentang tingkatan mujtahid mutlak dan klarifikasi para mujtahid mutlak. Rasa terngiang di telinga saya banyak sekali tentang syarat mujtahid yang tadi sudah dipaparkan sebagian oleh saya pribadi, yaitu diantaranya ada golongan mujtahid yang tidak terdapat nas dari pendiri mazhab, dan ada juga golongan mujtahid yang terdapat nas dari pendiri madhab. Nah, saya pribadi, apa sih tentang golongan mujtahid yang tidak terdapat nas dari pendiri madhab dan perbedaannya dengan mujtahid yang tahriji dari golongan para peniru? Nah, mungkin ini akan dipaparkan oleh saudara saya yang beliau itu adalah salah seorang masyayikh saya yang diutus dari Kecamatan Pengaran. Dipersilakan untuk memaparkannya. Terima kasih Pak Sangga. Sebagaimana tadi dikutip, benar bahwa untuk tingkatan ketiga itu mujtahid yang tidak terdapat nas. Timbul pertanyaan, siapa mereka? Mereka adalah kelompok mujtahid yang keahliannya sangat tinggi, tetapi mereka beroperasi dalam kerangka madhab dan tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran pendiri madhab. Karakteristiknya, mereka tidak menemukan eksplisit nas dari pendiri madhab seperti Imam Abu Hanifah untuk masalah tertentu. Mereka terdapat keterbatasan dalam kemampuan, itu tidak mampu menentang pendiri madhab baik dalam masalah pokok usul ataupun masalah cabang far'i. Biasanya para golongan mujtahid ini memiliki tugas, yaitu mengambil keputusan hukum dalam masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya dengan cara berpegang teguh pada dasar-dasar usul kaidah-kaidah yang sudah ada. Dan untuk golongan ini saya memiliki beberapa nama, diantaranya yaitu Imam Al-Kasyaf, Abu Ja'far, Tahawi, Abu Hasan Al-Qari, Sam Al-Alimah, Asy-Syarqasi. Untuk yang keempat adalah golongan mujtahid yang biasa disebut takrij atau peniru yang mampu berijtihad. Kelompok ini disebut sebagai golongan takrij atau
biasa kita sebut dalam kajian pesantren muqallid, yang berada pada tingkatan di bawah mujtahid mutlak, namun memiliki kemampuan ilmiah yang luar biasa. Karakteristik utama mereka mampu berijtihad secara prinsip, namun tugas utama mereka adalah melakukan takrij, perincian atau interpretasi. Peran dan tugas mereka selebihnya ada 3. 1. Merinci pernyataan. 2. Menentukan hukum. 3. Dasar penetapan menggunakan pendapat, pertimbangan, dan perbandingan. Mungkin itu benar. Baik, saya terima kasih sudah memaparkan tentang golongan mujtahid yang tidak terdapat nas dari pendiri madhab dan golongan takhriz dari kalangan para penyuluh. Selanjutnya di dalam mengenal tingkatan fuqaha itu ada syaratnya itu tarjih dan taklid. Taklid itu setahu saya, sepemahaman saya itu terbagi 2. Yang pertama adalah taklid yang mampu membedakan kuat dan lemah. Dan yang kedua itu ada taklid yang tidak mampu membedakan kuat dan lemah. Mungkin karena yang di telinga saya, karena saya belum paham tentang itu, semoga masyayikh saya yaitu Kang Muhajar bisa memaparkan tentang tarzi dan taklid. Dipersilakan untuk Kang Muhajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam terusan yang dipaparkan tadi dalam kitab Fawaidul Makkiyah yang bagian kelima, yaitu kelompok para muqallid, kelompok yang para taklid yang mengikuti para madhab, yang memiliki kemampuan tarjih, menilai dan menguatkan pendapat. Ini kelompok yang kelima, orang-orang yang taklid mengikuti madhab dan mampu mentarjih, menilai dan menguatkan pendapat. Seperti siapa saja, yaitu Abu Hasan Al-Quturi. Terus ciri-ciri mereka mampu memilih atau mengutamakan satu riwayat atas riwayat yang lainnya. Misal mereka berkata ini lebih utama, ini riwayat yang lebih sahih, ini lebih mudah bagi manusia. Yaitu yang pertama taklid tarjih. Yang kelima itu, yang keenam, yaitu kelompok muqallid yang mampu membedakan antara pendapat yang kuat dan yang lemah. Seperti antara pendapat yang menjadi dhahir al-madhab, pendapat resmi madhab, dan pendapat yang langka. Contohnya para penulis kitab matan ringkas dari kalangan ulama belakangan seperti Al-Mukhtar, Al-Wiqayah, dan Al-Majmu'. Mereka tidak berfatwa dengan pendapat yang tertolak dan riwayat yang lemah. Dan seterusnya lapisan ketujuh, yaitu kelompok orang yang muqallid juga, yang taklid, tapi mereka tidak mampu melakukan hal-hal yang barusan, yang demikian. Tidak bisa membedakan antara pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah, antara dhaif dan samit. Kalimat ini dinukil dengan sedikit ringkasan dari ucapan Ibnu Abidin dalam Rod Al-Mukhtar, dan beliau berkata sebelumnya. Jadi bisa dijelaskan lapisan keempat, Tabaqatu ashabi tarjih, mereka bukan mujtahid penuh tapi bisa membandingkan pendapat dalam mazhab Hanafi dan menentukan mana-mana yang lebih kuat. Contoh Abu Hasan Al-Quturi. Terus yang keenam, Tabaqatu muqallidina al-qadirina ala tamyiz, mereka tahu mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah, seperti Al-Muqayyad, Al-Mukhtar, Al-Wiqayah. Yang ketiga, Tabaqatul muqallidin alladzi la yaqdiruna, mereka hanya menukil apa adanya tanpa bisa menilai mana yang kuat atau yang lemah. Ini
digolongkan dalam tingkatan berkali alam. Cukup sekian. Baik, terima kasih untuk Kang Muhajar. Mungkin alhamdulillah persyaratan menjadi mengenal tingkatan fuqaha sifat yang layak dijadikan fatwa itu sudah sempurna. Namun mungkin ada kata penyempurna ataupun kesimpulan yang sangat konkret. Bagaimana tanggapan Kang Lutfi tentang pernyataan-pernyataan syarat hukum menjadi ulama ahli fatwa yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan? Bagaimana untuk menyempurnakannya? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit ataupun ringkas dalam memaparkan katimatur, yaitu yang pertama kita bisa mengetahui dari apa yang telah dibahas materi yang pertama hingga materi yang terakhir tadi. Jadi kita bisa menyimpulkan dalam sebuah kalimat, yaitu kita harus bisa berhati-hati dalam mengambil ilmu dari kitab. Kenapa? Dikarenakan ada sebagian para ulama menyebutkan ataupun berkata seperti Imam Ibnu Abidin dari itu seperti ini, tidak boleh langsung mengambil hukum atau ilmu dari kitab secara mentah. Dalam artian kita itu harus bisa memahami terlebih dahulu kitab tersebut, kitab yang telah memberikan fatwa, dan kita itu harus bisa mengetahui asal usulnya. Jadi tidak boleh kitab itu asing ataupun gharibah, tidak boleh. Dikarenakan pasti ada nanti ke atasnya akan ada cacat dalam sanad ilmunya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam mengambil ilmu dari kitab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kang Lutfi yang sudah menyempurnakan tentang pembahasan rekan-rekan yang sudah tadi dibahas, dan kepada rekan-rekan terima kasih banyak. Mungkin hanya itu yang kelompok kami dapat sajikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.